Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Bang Hendro. Min, dari awal prajurit sampai jadi leluhur Bima Sakti, angka 10.081 sering disebut. Itu sebenarnya sampai Universe Master ya guys, dimana gen kehidupan angka itu disebut sempurna. Nah, dari Universe Master ke Dewa Sejati ada cara lewat jalur hukum maupun tubuh dewa. Kalau kayak Loveng lewat jalur tubuh dewa, memaksa dia meningkatkan gen kehidupannya lagi ya. Nah, dari Bang Iwan, buat beli permen Min. Siap, makasih banyak ya Bang Iwan. Dari Menara Bintang, Bang, nanti lanjut Sword Star novel keduanya. Iya, memang rencananya bakal lanjut ke sana ya. Buat kalian yang udah support Mimin, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk kita langsung pada video terbaru. Di tengah lautan kosmik yang dipenuhi ombak emas bergulung-gulung, sebuah bayangan gelap tampak mengambang dengan angkuh. Ia bukan sekedar bayangan, melainkan sebuah kepompong hitam raksasa, seolah menolak cahaya dan hukum semesta. Kepompong itu terus menggembung di satu sisi, dan kemudian di sisi lainnya, seperti monster purba yang berusaha merobek dirinya keluar dari belenggu. Namun, sosok yang mengawasi dari kejauhan sama sekali tidak menunjukkan tanda kekhawatiran. Ia tersenyum lebar. Pemimpin Bima Sakti, gumamnya penuh ejekan. Kau telah jatuh. Kekuatan dewamu tak hanya dipakai untuk melawan, tapi juga terus kuhabiskan perlahan. Sedangkan aku hanya perlu bertahan. Dalam hal efisiensi kekuatan, kau hanya manusia biasa. Mana bisa menyaingi aku, binatang sektor tahap kelima yang mulia. Itulah Beidi, binatang sektor dari kedalaman kekacauan. Sosok buas penuh keyakinan, percaya bahwa kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Ia kembali mengaum, melihat tonjolan-tonjolan pada kepompong hitam menggeliat liar. Di dalam kepompong, Loveng menebas tanpa henti dengan pedang hantu darahnya, menghasilkan cahaya putih yang menyilaukan. Wajahnya yang terlihat dari luar justru menunjukkan ekspresi kesal, marah, dan frustasi. Tapi itu semua sandiwara. Di dalam kepompong, dalam diamnya, Loveng tetap tenang, pikirannya setajam pedangnya. Aku bisa menghancurkan kepompong ini kalau aku melepaskan kekuatan penuh, tapi itu akan membuatku menguras semua cadangan kekuatan dewa. Itu tidak sebanding. Yang terbaik adalah mempertahankan konsumsi di kedua sisi, biar dia pikir aku terperangkap. Ia mengatur ritme. Pedang hantu darahnya terus bergerak, tapi ia hanya menggunakan sebagian kecil kekuatannya. Ia harus membuat Beidi percaya bahwa dirinya kehabisan tenaga. Dia menelan kekuatan dewaku, tapi tak secepat itu bisa diubah menjadi kekuatan miliknya. Proses itu butuh waktu, sama seperti Morosa, 8:5. Jika aku menghabiskan 8 bagian, dia hanya 5. Dalam pertarungan panjang, aku lebih unggul. Namun dari luar, Beidi mulai menyadari sesuatu yang janggal. Mengapa dia belum juga mati? Gumam Beidi. Tubuh dewa manusia biasa seharusnya sudah lenyap sekarang, tapi dia masih bertahan, masih menggeliat. Ia menyipitkan matanya dan mulai gelisah lagi. Tidak mungkin, tubuh dewanya bahkan lebih besar dari yang kukira. Apa dia memiliki tubuh dewa tanpa batas? Tapi sebelum ia bisa menyusun rencana baru, sebuah suara terdengar dari dalam kepompong. Beidi, mengapa hanya bisa bersembunyi di balik kepompongmu? Apakah kau terlalu takut untuk melawanku secara langsung? Beidi mencibir. Mengapa harus berkelahi langsung jika aku bisa menghabisimu dengan lebih efisien seperti ini? Namun dalam hatinya, keraguan telah menyelinap. Dan saat itu juga, ia membuat keputusan. Simpan, serun Beidi dengan penuh keengganan. Ia menarik kembali kepompong kabut hitamnya.
Benang demi benang ditarik masuk ke tubuhnya, kabut menghilang, dan di baliknya muncul Lo Feng berdiri tegak, mengenakan sirah keperakan yang bersinar. Di belakangnya terbentang 5 pasang sayap kosmis yang seolah membelah waktu dan ruang. Tangannya menggenggam pedang hantu darah yang masih menyala lembut. Lo Feng menatap Beidi tajam. "Mengapa berhenti? Bukankah kau ingin menghabisiku?" Beidi mengerutkan dahi lalu mendesak. "Kau memang layak disebut penguasa nomor 1 samudera semesta. Cadangan kekuatan dewamu sungguh di luar dugaanku. Menghancurkanmu dengan satu jurus sederhana, tampaknya itu mustahil." Lo Feng menggeleng tersenyum masam. "Sungguh disayangkan. Aku berharap kau bertahan sedikit lebih lama agar aku bisa menghancurkan sebagian besar kekuatanmu tanpa harus bertarung sungguhan." Beidi meledak, jurus pamungkas dilepaskan. Wajah Beidi berubah murka. Tanpa peringatan, tubuhnya memancarkan cahaya darah menyilaukan, dan dalam sekejap, auranya meledak 1000 kali lipat. Kecepatan gerakannya melonjak jauh, dan ia melesat menerjang Lo Feng seperti meteor neraka. Lo Feng mengernyit. Peringatan Murusa muncul di benaknya. Binatang sektor tahap kelima telah menyentuh asal-usul kehancuran. Tekniknya, baik yang biasa maupun pamungkas, mengandung kekuatan pemusnah dunia. Kalau begitu, mari kita lihat langsung desis Lo Feng. Beidi mengangkat kedua cakarnya. Dari masing-masing tangan terbentuk lorong pusaran air, 2 cermin yang saling memantulkan, membentuk dunia reinkarnasi yang tak berujung. 2 lorong itu bergerak, menciptakan pantulan dunia demi dunia. Namun Lo Feng tetap tenang. Pedangnya mulai berubah menjadi hamparan pohon bilu. Tiap daun menari menebar riak ruang yang menguap ke dalam kehampaan total. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Penghancuran tak berujung dari lorong reinkarnasi bertemu dengan kekosongan mutlak dari kehampaan abadi, membuat dimensi hancur dan ruang meledak. Beidi mundur terengah, luka muncul di tubuhnya. Ia tidak percaya. "Apa? Aku dirugikan? Mustahil, aku harus lari." Tanpa ragu, ia membalik tubuh dan melesat 10.000 kali kecepatan cahaya. Tapi Lo Feng tidak tinggal diam. Berhenti. Seketika, menara bintang 9 lantai muncul di atasnya, mengeluarkan pusaran kegelapan yang mencoba menyedot Beidi. Namun Beidi mengaktifkan pembakaran darah, menahan gempuran itu dengan susah payah. "Masih belum cukup," kata Lo Feng datar. Dengan satu lambaian tangan, ia memanggil 1000 untai tanaman merambat. Sebuah harta berbentuk tanaman yang menyebar cepat, melilit Beidi dari segala arah. Beidi meraung, "Lepaskan aku!" Namun dunia sudah tertutup. Samudra emas tak berujung, ruang hampa pikiran tunggal, dan 1000 untai tanaman merambat telah terpadu. Itu sebuah perangkap yang sempurna. "Jika kau masih bisa lolos, maka semesta ini benar-benar tidak adil," ucap Lo Feng. Beidi menyadari satu hal, ia sudah tak punya jalan keluar. Dengan darah mengalir dari seluruh tubuh, dengan daging robek dan kekuatan dewa mulai hancur, ia memilih satu langkah terakhir. "Apakah kau mau mati? Maka akan kuberikan kematian itu." Beidi, sang binatang sektor level 5, meraung liar. Ukiran-ukiran berdarah yang mengalir di kulit hitamnya tiba-tiba berpendar, membuat pola misterius yang tampak hidup. Dalam sekejap, seluruh ukiran itu melepaskan diri dari tubuhnya, melayang di udara seperti roh kuno yang baru dibebaskan dari segel abadi. Teriakan purba mengguncang dimensi. Ukiran berdarah itu berkumpul di belakang tubuhnya, bersinar terang, lalu memadat menjadi bentuk kerangka kolosal. Dalam sekejap, cahaya membalutnya menjadi kulit dan daging. Sebuah sosok mengerikan muncul. Binatang sektor berkepala 2, raksasa bercahaya, berdiri di balik Beidi seperti pantulan jiwa sejatinya. Penghancuran, raung Beidi dan makhluk raksasa di belakangnya. Kedua suara itu menyatu, membentuk resonansi yang menembus realitas. Bahkan jiwa Lo Feng yang menyaksikan dari kejauhan bergetar seperti tersentuh oleh petir langit. Beidi mengangkat tangan kanannya, kelima jarinya menjentik halus. Ruang dan waktu di sekitar mereka terdistorsi. Sebuah pusaran air putih menyilaukan muncul dari kehampaan. Kilauannya jauh lebih terang dari miliaran bintang.
dengan satu dorongan telapak tangannya dan dorongan dari bayangan raksasa di belakangnya. Pusaran air itu melesat ke depan, berputar dengan kekuatan dahsyat. Pepohonan raksasa dan tanaman merambat tak terhitung jumlahnya tercabut dari akarnya, membentuk massa raksasa yang kemudian lenyap dalam ledakan kekuatan. Lo Feng dari kejauhan menyaksikan segalanya. Apakah itu asal mula kehancuran? Pikirnya dalam hati. Teknik ini adalah puncak dari semua jurus binatang sektor, kekuatan murni yang lahir dari kehampaan. Menara bintang berdiri tegak di belakangnya dan Lo Feng sudah bersiaga, namun tatapannya terpaku pada pusaran air bercahaya yang melaju ke arahnya. Aku tidak boleh hanya bertahan, gumam Lo Feng. Aku harus memahami ini. Kau benar-benar luar biasa, Beidi, tapi aku tidak akan kalah. Lo Feng mengangkat pedang bayangan darah dan sayap Dewa Wuci membentang lebar di punggungnya. Energi dewa sejatinya meledak, membuat seisi dimensi bergetar. Tiba-tiba, seekor naga putih bersayap cahaya muncul dari ayunan pedangnya. Panjangnya lebih dari 100 juta kilometer. Setiap sisinya bersinar lebih terang dari bintang, dan sorot matanya mengandung keheningan zaman purba. Naga itu menyambut pusaran air, menabraknya dengan kepalanya tertunduk. Dentuman terjadi, gelombang energi menjalar ke seluruh penjuru, menghancurkan realitas dalam radius yang luas. Teknik sayap cahaya, bisik Beidi. Dia benar-benar menandingi jurusku. Beidi menggertakkan giginya. Bayangan raksasa di belakangnya menghilang dan ukiran berdarah kembali menyatu dengan tubuhnya. Tanpa banyak bicara, Beidi berbalik dan mulai melarikan diri. Apakah kau ingin lari, Beidi? Suara Lo Feng bergema di udara. Binatang sektor terkuat dan kau kabur begitu saja. Menara bintang melesat mengejarnya, diikuti oleh gelombang emas dari mutiara samudra dan sayap sawu. Waktu dan ruang membeku, menciptakan perangkap dimensi yang memperlambat gerakan Beidi. Beidi menggeram. Lo Feng terus menekanku seperti ini. Gelombang kekuatan dewa mengelilingi tubuhnya dan energi keduanya mulai saling melahap. Dia bukan dewa sejati biasa, pikir Beidi dengan waspada. Dia mendekati kekuatan dewa sejati ruang hampa. Lo Feng keluar dari menara bintang, berdiri dengan gagah sambil membawa pedang bayangan darah. Aku menghormatimu, Beidi, katanya. Aku akan menghadapimu secara langsung dan menghabisimu dengan tanganku sendiri. Ukiran berdarah muncul lagi. Dalam sekejap, bayangan binatang sektor berkepala dua kembali terbentuk, bersinar dengan kekuatan tak terbayangkan. Sekali lagi, tangan kanan mereka diangkat. Portal pusaran air putih muncul lagi. Itu lebih terang, lebih tajam, lebih mengerikan dari sebelumnya. Lo Feng tidak gentar. Ia menatap dalam pusaran itu dan mempelajarinya. Jadi, seperti ini caramu bekerja, asal mula kehancuran. Saat portal itu melesat, Lo Feng mengangkat pedangnya sekali lagi. Sayap cahaya. Seekor naga bersinar lainnya muncul, lebih cepat dan tajam, membelah pusaran air di tengah jalan. Ledakan dahsyat terjadi, namun kali ini pusaran air itu mulai retak. Beidi langsung terkejut. Ini tidak mungkin, teriaknya. Lo Feng memuntahkan seteguk darah. Meski kini ia adalah dewa sejati, darahnya berwarna merah seperti manusia biasa. Namun alih-alih murka, senyum puas merekah di wajahnya. Sungguh misterius, benar-benar menakjubkan, gumamnya. Jika di pertemuan pertama ia hanya mengamati pertarungan menara bintang melawan kehancuran, kali ini ia sendiri yang menebas gelombang kehancuran itu, dan pemahamannya melonjak drastis. Darah hanyalah kerikil di jalan panjang sebuah pemahaman. Di kejauhan, Beidi termenganga menyaksikan Lo Feng yang kembali berubah menjadi cahaya dan menyergapnya. Kau bisa menahan serangan itu secara langsung, ucapnya tak percaya. Tak ada harta pelindung seperti menara bintang, tak ada perisai istana, tapi Lo Feng tetap berdiri kokoh dan menantang. Itukah jurus terkuatmu? Tanya Lo Feng dengan datar. Sayang sekali, menurutku itu biasa saja. Lo Feng mengangkat pedang hantu darah. Dalam sekejap, pedang itu berubah menjadi naga bersayap bercahaya, mengepakkan sayapnya lalu menukik anggun ke arah Beidi. Beidi
Beidi panik. Ia tahu jika menerima serangan itu, kekuatannya akan terkuras seperti saat ia menggunakan jurus penghancuran. Sudah 2 kali ia melancarkan jurus itu. Jika terus dipaksa, ia akan kehabisan energi dan tamat. Tubuh Beidi pecah menjadi 99 avatar, menyebar ke segala arah. Namun naga bersayap berubah menjadi 1000 cahaya putih, menghancurkan avatar satu persatu, hingga hanya tubuh asli Beidi yang tersisa. Beidi, suara Lo Feng terdengar ringan. Aku datang untuk bertarung, tapi kau malah kabur. Beidi tak menjawab, ia hanya lari sekencang-kencangnya. Ayolah, bukankah tadi kau sangat percaya diri? Tapi Beidi tahu, ia bukan tandingan Lo Feng. Bahkan jika menggunakan jurus penghancuran lagi, ia hanya akan menyingkat waktu menuju kehancurannya sendiri. Seandainya aku bisa mengamatinya sekali lagi, pikir Lo Feng, mungkin aku bisa menciptakan teknik rahasia tingkat 12. Namun pemahamannya saat ini sudah cukup untuk membuatnya selangkah lebih dekat menuju tahap dewa sejati selanjutnya. Tiba-tiba, gelombang kekuatan ilahi meledak dari tubuh Lo Feng, mengikat Beidi yang mencoba kabur. Kekuatan mereka saling bertabrakan, saling menelan satu sama lain. Pemimpin Bima Sakti, Beidi menatap Lo Feng dengan mata kosong, giginya terkatup rapat. Aku akan mengingat ini. Tubuh Beidi memancarkan cahaya warna-warni. Sektor dalam tubuhnya terbakar, tanda bahwa ia memilih mengorbankan kekuatannya untuk mengeksekusi lorong cahaya sektor, sebuah pilihan yang sangat ekstrim. Ini tidak bagus, Lo Feng menyadarinya. Sayap sawu terbentang, 10 sayap membentang, dan ukiran pada sepasang sayap keempat menyala terang. Alam semesta mini dengan diameter 10.000 tahun cahaya lahir dari pikirannya. Bangun alam semesta dengan satu pikiran. Ruang terdistorsi, lorong cahaya sektor yang hendak dibentuk oleh Beidi runtuh di bawah tekanan asal mula alam semesta mini Lo Feng. Ini tidak mungkin. Beidi tertegun. Ia berusaha menurunkan kekuatannya lebih jauh, bahkan rela jatuh dari tingkat keempat ke tingkat ketiga, tapi tetap saja gagal. Dia terjebak. Bagaimana mungkin? Aku sudah mencapai tahap kelima. Beidi putus asa, namun masih kalah. Lo Feng hanya tersenyum tenang. Ia tahu Beidi telah membantunya. 2 kali pengamatan terhadap teknik penghancuran membawa pemahaman yang besar. Sekarang, ia bukan hanya menciptakan ruang hampa pikiran, tapi sudah mencapai kendali penuh atas alam semesta mini. Terimalah kematianmu. Menara bintang melayang dari telapak tangan Lo Feng. Dari dasarnya, pusaran gelap mengembang, menarik Beidi yang lemah ke dalamnya. Kau benar-benar kejam, Lo Feng, raung Beidi. Tapi ingat ini, ras kami tidak akan pernah tunduk. Dengan mata yang membara, Beidi meraung. Kau dan seluruh rasmu akan dihancurkan. Ini takdir dan kau tak bisa melawan takdir. Tubuhnya meledak, menghancurkan dirinya sendiri. Lo Feng hanya diam. Ia tahu Beidi memilih jalan terakhir. Ia pernah menghentikan Morosa agar tidak menghancurkan diri. Tapi kali ini, ia tak cukup cepat. Sebelum lenyap, Beidi mengirimkan pesan ke seluruh binatang sektor. Aku Beidi, suaranya menggema di setiap relung hati 10 juta binatang sektor. Pemimpin Bima Sakti telah menembus tempat kegelapan kita. Aku mencapai tahap kelima, tapi masih kalah. Dia lebih kuat dari yang kita kira. Jika kita tidak bersatu, kita semua akan binasa di tangannya. Aku telah mati di tangannya. Semua binatang sektor bersatu, habisi pemimpin Bima Sakti. Kesunyian menyelimuti sarang binatang sektor. Hampir 10 juta makhluk yang biasanya saling menghabisi demi menjadi raja, kini diam 1000 bahasa. Tapi hanya sesaat. Lalu, langit pecah oleh raungan serempak. Suara mereka menembus ruang dan waktu. Semesta menjadi saksi bahwa satu sosok Lo Feng telah membuat seluruh ras binatang sektor bersatu.